Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, saya mau membahas pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. USG saya persis seperti itu, tapi saya flex. Sekarang bagaimana ya? Jadi ini komentarnya pada USG usia kehamilan 5 minggu. Jadi USG usia kehamilan 5 minggu itu terlihat kantong seperti ini ya. Terus kemudian sekarang mengalami flek bagaimana? Jadi kalau mengalami flek itu harus dipakai untuk bed rest ya, bed rest total. Jadi istirahat berbaring di atas tempat tidur. Terus kemudian sebelumnya diperiksakan dulu ya, meminta pil penguat kandungan jika perlu. Terus kemudian vitamin ya, jadi vitaminnya nanti diminum, vitamin penguat kandungan diminum. Terus kemudian gizinya diperhatikan ya, gizi seimbang, gizi ibu hamil, cukup air putih. Terus kemudian tidak boleh stres ya, tidak boleh memikir ya, terlalu memikir, tidak boleh stres seperti itu. Terus kemudian tidak boleh kecapean beraktivitas saja tidak boleh, apalagi kecapean ya. Jadi harus bed rest total seperti itu untuk menghentikan flek-fleknya seperti itu ya. Terus kemudian nanti bisa dikontrolkan ya, kontrolnya rutin. Kalau flagnya itu bisa berhenti ya. Kalau tetap flag seperti itu maka cenderung bisa mengakibatkan terjadinya keguguran seperti itu ya, karena ini masih kecil sekali ya, masih 5 minggu. Jadi harus hati-hati sekali ini. Oke, sekian dulu ya jawaban untuk yang pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan yang belum. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya suntik KB 3 bulan, tapi telat 1 hari untuk suntik. Dan saya sudah berhubungan tanpa pengaman. Besoknya saya ke dokter dan sudah disuntik. Apakah saya bisa hamil? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini telat suntik KB 1 hari aja. Terus kemudian sudah berhubungan tanpa pengaman ya. Jadi pada saat tidak suntik itu berhubungan tanpa pengaman seperti itu. Terus kemudian apakah bisa hamil? Jadi bisa saja terjadi kehamilan ya. Jadi nanti pada saat suntik berikutnya atau 1 bulan lagi bisa ditaspek. Taspeknya hasilnya bagaimana? Jika positif maka untuk selanjutnya tidak boleh KB lagi. Jika negatif maka lanjut bisa untuk suntik KB ulangan. Oke, sekian dulu pertanyaan mengenai KB ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya suntik KB 1 bulan, setiap bulannya haid, selalu lewat dari tanggal biasanya. Terus bulan ini saya haid cuma 1 hari, besoknya sudah tidak keluar lagi. Jadi itu bagaimana? Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi memang kalau suntik KB itu pengaruhnya memang terhadap haid ya, bisa tidak haid, bisa haidnya tidak teratur seperti ini ya. Terus kemudian bisa haidnya mundur cuman 1 hari haidnya. Jadi itu merupakan pengaruh dari hormon ya, hormon kombinasi ya. Kalau suntik KB 1 bulan itu hormon kombinasi estrogen dan progesteron ya. Jadi ketidaklancaran haidnya atau haidnya cuma 1 hari ini adalah karena pengaruh hormon ya. Jadi
ini tidak apa-apa, seperti itu ya. Ini tidak masalah, itu normal. Jadi tidak perlu bingung, memang itu adalah pengaruh dari hormon suntik ya. Jadi pengaruh suntik KB, pengaruh dari hormon yang disuntikan pada saat KB yang mempengaruhi haidnya ibu. Jadi tidak teratur seperti itu ya. Yang penting ibu KB-nya itu teratur, tidak lewat waktu, karena kalau lewat waktu atau telat seperti itu mudah sekali terjadi kehamilan. Oke, sekian dulu ya jawaban pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya haid sudah hampir 3 bulan, kadang cuma flek aja. Tapi kalau dibuat aktivitas yang berlebih baru banyak keluarnya, itu bagaimana? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi kalau seperti ini haidnya sampai 3 bulan, seperti ini harus diperiksakan ya, bisa anemi ini. Ibunya nanti bisa kekurangan sel darah merah ya, karena terus mengeluarkan flek-flek ya. Terus kemudian dibuat aktivitas banyak keluarnya. Jadi perdarahan terus menerus ya, ini haid flek terus menerus. Ini harus diperiksakan untuk mendapat terapi hormon ya, terapi hormon untuk menghentikan haidnya. Karena jika terus-menerus seperti ini, ibu bisa anemia ya, kekurangan sel darah merah ya. Bisa ibu mengkonsumsi pil penambah darah ya, pil penambah darah untuk mengimbangi darah yang keluar. Tetapi juga harus diperiksakan, nanti diperiksakan bisa dikasih obat untuk menghentikan haidnya ya, menghentikan atau menormalkan haidnya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya, saya haid terus tidak berhenti-henti. Bagaimana solusinya? Saya pakai IUD. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini pakai IUD perdarahan ya, perdarahan yang banyak seperti itu ya. Memang pengaruh dari KB IUD itu kalau haid itu darahnya lebih banyak ya, karena itu rahimnya itu bergerak-gerak karena ada benda asing ya, menyebabkan darah haid ibu itu lebih banyak seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini solusinya bagaimana? Pakai IUD. Jadi sama ya, ini solusinya harus dikontrolkan, nanti akan diberikan obat penghenti haidnya. Jika dengan obat nanti tetap terjadi seperti ini ya, tidak berhenti darahnya, tidak bisa normal, maka langkah yang terakhir yang dilakukan yaitu IUD-nya dicabut seperti itu ya. Kalau dengan pengobatan hormon KB darahnya tidak berhenti ya, haidnya terus menerus tidak berhenti juga, maka langkah yang terakhir itu IUD-nya dilepas ya, untuk menyelamatkan ibu ya. Jadi kalau darah keluar terus-menerus tidak henti-henti seperti ini, maka ibu bisa anemia ya, lemas, nanti bisa-bisa jadi pingsan ya, jadi kekurangan sel darah merah ya. Jadi harus mendapat pil hormonal ya untuk menghentikan perdarahannya, dan juga pil penambah darah ya, bisa mengkonsumsi pil penambah darah ya untuk mengimbangi darah-darah yang keluar sehingga ibu tidak anemia ya. Jadi seperti itu solusinya, harus diperiksakan, terus nanti akan diberikan obat hormonal dan juga ini ya, pil penambah darah seperti itu ya, untuk mengimbangi darah-darah yang keluar. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini ya, untuk masalah haid tak henti-henti ini.
Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.